atau hilang muntaber dan sebagainya ya. Kadang salah satunya adalah kendala dia tidak memiliki yang namanya daftar nama. Nah, kalau daftar nama ini dapatnya dari mana? Ya salah satunya adalah dari prospecting, Bapak Ibu. Ayo monggo dicolek-colek nanti, karena sebentar lagi kita akan segera mulai, kurang lebih 10 menit lagi. Colek-colek mitranya, Sumbawa hadir. Oke, semangat pagi Tasik. Oke, suaranya udah oke, sip. Monggo dicolek-colek mitranya. Dicolek-colek, monggo. Lampung Timur, woi hadir. Biar kita segera mulai. Jadi teman-teman, karena ini kan biar teman-teman juga paham prospecting itu apa. Karena kebanyakan pemahaman di luaran sana, teman-teman itu berpikir prospecting ya sama dengan recruiting ya. Ini yang kadang kita harus benar-benar belajar di sini. Artinya kan biar paham prospecting itu apa sih? Jadi biar paham teman-teman, artinya prospecting itu seperti apa, recruiting itu seperti apa. Karena kebanyakan di lapangan pemahaman teman-teman di mana prospecting itu sama seperti recruiting. Ketika melakukan prospecting langsung menawarkan produk. Nah, ini yang kadang tidak memahami di sini. Kenakannya teman-teman, hari ini kita belajar bersama tentang prospecting ya. Artinya bukan saya, karena saya dipercaya sebagai untuk mengantarkan kelas hari ini Sapa Ramadan. Jadi bukan berarti karena saya sudah bagus, sudah hebat, tidak Bapak Ibu. Saya juga baru belajar soalnya. Ini saja saya live kali ini saya aja nervous ini kayaknya. Campur gugup juga saya. Soalnya bangun pagi jam 10 harus live, karena sebentar siang juga karena jam 1 itu ada live khusus kupas tuntas tentang BioV1 Bapak Ibu. Jadi jangan lupa ya, karena sebentar jam 1 di grup kecantikan dan kesehatan PT Natural Nusantara ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu jam 1 Bapak Ibu. Jadi makanya saya kebetulan gunakan studio yang sama. Makanya saya seharusnya jam 1, akhirnya saya harus pagi. Biasanya nggak bangun pagi, jujur saja saya biasanya nggak bangun pagi. Kadang mitra-mitraku saya paham kalau mau konsultasi jam 10 mulai jam 9 mereka belum telepon biasanya. Oke, sambil menyapa kita langsung saja ya, biar tidak terlalu basa-basi. Kita langsung bicara tentang materi hari ini Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang materi yang bagi saya ini materi yang luar biasa. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti MSO mungkin sudah mendengar materi ini, karena materi ini sudah dibawa oleh guru besar kita semua, guru master seller kita semua, Bapak Agus Anwar. Nah, kali ini saya dipercaya di Sapa Ramadan ini, hari ke-16 di bulan puasa ini. Jadi saya dipercaya membawa materi ini. Semoga saya bisa membawanya dengan baik, dan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa paham, tercerna dengan baik, dan bisa dipraktekkan ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berbicara tentang prospecting ya. Kita harus memahami dulu prospecting itu apa, tujuan prospecting itu apa, target itu apa. Ini yang harus kita pahamin, karena orang berpikir bahwa kadang teman-teman mitra di luaran sana prospecting itu sama dengan recruiting. Kadang ketika melakukan prospecting, yang dilakukan adalah proses penawaran barang, proses berbicara tentang ngajak bisnis dan sebagainya. Jadi ketika ketemu orang langsung ngajak. Nah, ini yang kadang
secara tidak langsung sebenarnya bukan sebuah kesalahan juga sih, tapi memang belum kondisinya mungkin, atau mungkin bukan hal yang tepat ketika kita baru mengenal orang, kita langsung tolong teman-teman kalau suaranya masuk dicek ya. Cek, coba kalau misalnya suara nggak masuk mohon di komen, dicek. Jadi lagi-lagi ketika berbicara tentang prospecting, ini adalah nyawanya bisnis Anda. Jalan tidaknya, berkembang tidaknya bisnis Anda di bisnis NASA ini adalah prospecting, Bapak Ibu. Prospecting ini, kalau berbicara prospecting, sebenarnya kita sudah melakukan hal itu. Kita sering melakukan hal itu karena berbicara prospecting sebenarnya berbicara tentang budayanya orang Indonesia sebenarnya. Karena budayanya orang Indonesia kan sapa, senyum, kenalan, ramah. Ini kan budaya orang Indonesia. Dan ini budaya nenek moyang kita. Makanya kalau teman-teman pahami prospecting itu sebenarnya silaturahmi, sapa, senyum. Yang dimana yang namanya kita membangun sebuah bisnis yang notabene-nya mengajak orang dan sebagainya, atau menawarkan sebuah produk ke orang yang namanya bisnis jaringan, ya lagi-lagi bicara bisnis jaringan, berbicara mengajak orang, berbicara membangun tim, berbicara menjaring orang. Makanya kenapa teman-teman harus memahami tentang prospecting, karena lagi-lagi prospecting adalah modal dasar Anda bagaimana maju dan tidaknya, berkembang dan tidaknya Anda di bisnis ini. Lagi-lagi saya katakan bahwa prospecting adalah titik tekan yang dimana teman-teman harus betul-betul menguasai ini, betul-betul memahamin. Jadi karena prospecting inilah nyawanya, jalan tidaknya bisnis Anda, Bapak Ibu. Jalan tidaknya bisnis Anda di bisnis NASA ini. Terus prospecting itu seperti apa sih sebenarnya? Prospecting itu sebenarnya lagi-lagi prospecting itu sebenarnya tidak ada arti. Prospecting ya sapa sebenarnya. Contoh misalnya kita ke pasar, kadang kan kita senyum sapa atau lagi nunggu misalnya. Ya kalau dibilang sok kenal sok dekat lah sebenarnya itu. Jadi berbicara keajaiban prospecting ini, saya juga kadang kadang yang saya terjadi di lapangan, saya menceritakan di lapangan itu memang kalau dibilang ya memang silaturahmi, ya memang silaturahmi gitu loh. Karena lagi-lagi kita menyapa orang, senyum sapa dan sebagainya, itu sudah hal yang biasa sebenarnya. Hanya mungkin ketika kita sudah menjalankan semua bisnis, kita tidak memahamin apa sih sebenarnya prospecting itu. Kadang sebenarnya kita sudah lakukan di lapangan, kadang sering kita lakukan sapa, salam kenal, misalnya permisi Bu, saya bisa duduk di sini. Dari mana? Kita udah lakukan itu sebenarnya. Kita pernah melakukan itu. Bahkan mungkin sering. Tapi kita nggak sadar bahwa itu adalah bagian dari potensi untuk proses perkembangan bisnis Anda sebenarnya. Karena di satu sisi kita melihat orang semua berpotensi. Makanya lagi-lagi kita harus menjadi orang yang ramah. Kalau saya bilang sok kenal sok dekat lah kalau jadi orang itu. Kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, jadilah orang yang ramah. Kalau Anda masih punya rasa malu, masih punya rasa gengsi dan sebagainya, yang mendingan gak usah ikut bisnis ini. Karena lagi-lagi mental Bapak Ibu, mental bisnis itu harus betul-betul Anda buang jauh-jauh. Yang nama mental negatif itu dibuang lah, intinya di situ. Oke. Ini yang
kita akan bahas di sini adalah target bisnis Anda 3 tahun ke depan itu akan seperti apa, Bapak Ibu. Target bisnis Anda itu seperti apa ke depan. Harus punya target. Seperti apa yang harus Anda targetkan ke depan? Apakah hanya menjadi seorang mitra-mitraan terus, atau menjadi seorang distributor terus, atau misalnya ada yang sudah crown di distributor, ada crown di manajer mungkin. Jadi target bisnis Anda 3 tahun ke depan itu seperti apa, Bapak Ibu? Seperti apa targetnya? Ini yang harus kita bahas di sini, Bapak Ibu. Itu proyek membangun mesin uang, mesin cetak uang. Wah, ini luar biasa nih. Saya saja lagi membangun, Bapak Ibu. Saya saja lagi prospek sekarang masuk ke kaki ke-15 lah. Jadi saya pun terus melakukan prospecting untuk bagaimana saya proyek, karena saya lagi fokus membangun mesin uang. Proyek membangun mesin uang, Bapak Ibu. Saya lagi fokus ke situ. Bersama tim juga lagi fokus ke itu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kami ini diam saja, tidak, Bapak Ibu. Saya pun lagi membangun. Makanya kan kita akan berbicara tentang proyek membangun mesin uang ke depan seperti apa sih? Mesin cetak uang seperti apa sih? Nah, ini seperti ini. Mesin uang yang harus Anda cetak ke depan. Membangun 20 kaki emas, Bapak Ibu. Ini sebenarnya yang targetkan. Inilah mesin uang Anda pertama ya. Kita membangun mesin uang pertama. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan proses penjelasan ini, tapi saya hanya cuma mengulang mungkin dengan cara saya. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya bicara agak kadang blank juga, karena saya kalau secara online saya pribadi saya kadang blank. Tapi kalau secara offline saya macan panggung. Saya berani bicara itu, saya macan panggung. Kalau secara offline saya macan panggung, Bapak Ibu. Tapi kalau secara online ya saya jujur kadang konsentrasi itu hilang. Karena hanya duduk kayak gini terus berbicara, itulah kelemahan saya kalau secara online. Jadi ini mesin uang Bapak Ibu sebenarnya. Mesin uang Bapak Ibu yang Bapak Ibu targetkan dalam waktu 3 tahun ke depan itu membangun 20 kaki aktif atau 20 kaki emas. Dengan masing-masing plafon targetnya adalah 1000 PV, tutup poin. Bukan tupo ya, tutup poin. Kalau tupo itu kan 150 bagi distributor, 100 bagi. Tapi ini kita memiliki sebuah target, memiliki sebuah plafon target yang dimana kita memiliki plafon target 1000 PV dalam melakukan tutup poin. Makanya ini yang harus dipahamin. Tapi sebelum kita masuk sini, saya langsung ke bagaimana caranya Anda membangun mesin uang. Karena sebentar lagi saya akan mengulang lagi, balik lagi, karena saya lebih baik saya menjelaskan di awal dulu di bagaimana caranya. Bagaimana cara membangun mesin uang? Cara membangun mesin uang itu Anda harus menguasai 5 keahlian, Bapak Ibu. Lagi-lagi memang selalu mengulang, selalu diulang-ulang. Bagi sudah dijelaskan bahkan di MSO, di MSI, di Master Seller, di net juga secara offline, di MSTOT, di HSTOT juga kita selalu menjelaskan bahwa 5 keahlian utama membangun mesin uang itu prospecting, selling, recruiting, follow up, dan usung tor. Ini yang harus betul-betul Bapak Ibu pahami dan pegang teguh, dan betul-betul menguasai. Makanya seringlah belajar berulang, sering mengikuti yang namanya HSTOT, sering mengikuti yang namanya MSTOT, karena kita akan dilatih tentang ini. Makanya hari ini saya berbicara tentang prospecting, keahlian pertama. Kenapa prospecting itu diletakkan di awal, Bapak Ibu? Kenapa prospecting itu diletakkan di keahlian nomor 1? Karena ini adalah bagian jalan dan tidaknya bisnisnya Bapak Ibu, itu tergantung dari prospecting ini, Bapak Ibu. Tergantung sejauh mana kekuatan prospecting Anda. Kenapa banyak mitra itu, Bapak Ibu bisa lihat di luaran sana, kenapa banyak mitra yang tadinya begitu luar biasa,
dia bergerak, dia actionnya luar biasa, sellingnya luar biasa, tapi ketika 2-3 bulan kemudian dia mulai hilang. Ibaratkan kalau kita naik motor itu, kalau pertama awal ketika dia daftar NASA RX King, tanjakannya bagus, tarikannya gas bagus, tapi ketika di ujung hilang. Karena apa? Lagi-lagi mungkin mitra tersebut belum belajar namanya prospecting. Tapi saya yakin teman-teman yang sudah mengikuti MSO 1, MSO 2, MSO 3, terus MSTOT, HSTOT sudah paham prospecting itu seperti apa. Jadi nyawanya salah satu bisnis ini adalah prospecting, Bapak Ibu. Kuncinya. Berkembang tidaknya bisnisnya Bapak Ibu di sini adalah prospecting. Lagi-lagi saya katakan prospecting. Bahkan sering disebutkan oleh leader-leader di luaran sana, prospecting adalah kunci Bapak Ibu. Kunci bagaimana Anda mengembangkan bisnis ini. Mau diarahkan seperti apa perkembangan bisnis Anda, mau membangun mesin uang Anda seperti apa, lagi-lagi di prospecting. Makanya Bapak Ibu harus betul-betul memahami yang namanya prospecting ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang dari salah satu 5 keahlian itu prospecting. Keajaiban prospecting Bapak Ibu. Sekarang gini, bayangkan Bapak Ibu, bayangkan ya. Untuk mencari 20 kaki emas itu mudah apa enggak Bapak Ibu? Coba dijawab. Mudah apa enggak? Hanya untuk mencari 20 kaki emas itu mudah apa enggak Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu mudah apa, gampang apa, susah kah? Susah apa gampang? Untuk mencari 20 kaki emas. Karena coba kita membayangkan bahwa total penduduk aja ada 265 ya, 265 juta jiwa ini, masa kita nggak bisa dapat yang namanya cuma 20 orang itu 20 kaki, 20 mitra emas yang mau kita raih, yang mau kita jadikan tim kita nanti. Apakah itu susah Bapak Ibu? Karena apa? Kalau misalnya teman-teman betul-betul menguasai namanya prospecting, kawan-kawan teman-teman itu akan paham bahwa untuk mencari 20 kaki, 50 kaki, 100 kaki itu pun akan mudah. Itu pun akan mudah teman-teman. Karena kita memahami, kita punya ilmunya. Masa dari 265 juta ini kita nggak dapat 20 kaki emas, itu keterlaluan Bapak Ibu. Bukan mau dan bukan bisa dan nggak bisa sebenarnya, tapi mau dan tidak mau. Banyak teman-teman mitra di luaran sana yang sering konsultasi selalu mengatakan, saya masih malu Pak, saya masih nggak pede Pak, saya masih, pokoknya ya lagi-lagi ya banyak alasan. Inilah kadang mental orang kita ini kadang kebanyakan alasan, terus malas. Ini mental itu mental block yang memang betul-betul kadang apa ya, sangat melekat sekali, sangat berbudaya sekali dalam diri kita. Ya bukan jangankan teman-teman, saya pun sering kayak gitu. Kadang mau prospek itu kadang dulu, bukan sekarang, tapi kalau dulu saya memang ketika mau kenalan sama orang aja saya nggak percaya diri, karena saya berpikir kayak gini. Orang berpikir bahwa saya orang timur, datang ketika mau kenalan mungkin datang mau hantam orangnya, atau mungkin saya datang itu mau apa, mau rampok, mungkin bisa jadi dulu. Karena kita mau deketin orang, orangnya sudah mikir ini orang timur ini kayaknya dia mau datang mau rampok saya kayaknya nih, atau dia mau ancam saya, mau ya seperti itulah. Tapi ketika saya pelajari dan sebagainya, ternyata tidak juga loh. Prospecting itu ternyata mudah sebenarnya.
Prospecting itu kan kita sapa, kenalan, silaturahmi. Kenalan, kalaupun bisa dapat nomor HP-nya ya kita pun bisa janjian silaturahmi. Dimanapun, tempat dimanapun, kapanpun, prospecting itu akan bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Betul Mbak Utami. Saya kadang dulu pengen melakukan prospecting itu kadang mikir, ini kalau saya datangin orangnya pasti akan berpikir saya pasti akan orangnya pasti akan berpikir saya pasti mau rampok atau apa pasti. Karena lihat muka saya kayak gimana. Orang timur satu. Dulu nggak setampan inilah. Dulu masih hidup jalanan. Dulu masih hidup di jalanan. Saya pernah jadi jalanan 2 tahun. Jadi kalau paham lah Bapak Ibu kalau misalnya anak-anak jalanan itu kayak gimana. Jadi baru sekarang aja saya kelihatan tampan sekali. Kelihatan tampan kan Bapak Ibu, makanya akhirnya dijuluki pria tampan dari timur ya seperti ini. Jadi bayangkan ada 275 atau 265 penduduk juta jiwa Indonesia saja. Sebanyak itu untuk mendapatkan 20 kaki emas saja tidak bisa. Itu keterlaluan Bapak Ibu. Itu keterlaluan sekali. Dan saya katakan itu bukan bisa apa nggak bisa, tapi mental Anda mau apa nggak mau. Sebenarnya di situ Bapak Ibu. Bayangkan misalnya Provinsi Jawa Barat 48.683.700. Ini orang ini potensi yang dimana yang bisa kita dapatkan, yang kita bisa melakukan seperti apa ya? Ibaratkan kalau kita lihat adalah peluang sangat besar sekali di depan mata kita, itu peluang sangat besar sekali. Sedangkan konsep bagaimana kita memiliki target 3 tahun ke depan adalah membangun 20 kaki aktif atau 20 kaki emas, 20 mitra emas. Makanya bingung kalau misalnya teman-teman bahwa saya bingung mau prospek siapa, saya bingung mau temui siapa. Itu bukan persoalan bingung dan tidaknya, tapi persoalannya Anda tidak punya data prospecting. Apa manfaat dari prospecting itu Bapak Ibu? Kayaknya Anda betul-betul pahamin. Manfaat prospecting pertama adalah untuk menambah daftar nama. Kenapa kalau menambah daftar nama? Kenapa daftar nama itu perlu ditambah Bapak Ibu? Kenapa daftar nama itu perlu ditambah? Satu, daftar nama itu terbatas. Kalau misalnya prospecting Anda tidak jalan, daftar nama yang Anda buat itu tidak bertambah, maka jelas Anda akan kehabisan jadi Anda akan kehabisan daftar nama, jelas ketika Anda tidak menjalankan namanya prospecting. Ketika Anda memiliki daftar nama terbatas, akhirnya yang terjadi adalah Anda tidak punya data lagi untuk siapa yang Anda mau tawarkan selling dan recruiting dan sebagainya. Makanya di mana manfaat prospecting itu adalah untuk menambah daftar nama Bapak Ibu. Untuk menambah daftar nama yang dimana apa? Ketika Anda itu sudah tidak punya namanya, kehabisan daftar nama, Anda akan pertama kebingungan. Pertama, ketika Anda tidak punya daftar nama itu, Anda akan kebingungan bagaimana mau lanjutkan bisnis ini atau berhenti. Karena Anda tidak punya daftar nama Bapak Ibu. Itu yang pertama.
Terus kalau kehabisan daftar nama pasti bingung. Siapa yang mau saya berikan informasi lagi? Siapa yang mau saya hubungi lagi? Kehabisan daftar nama apa? Bikin bisnis seperti ketemu jalan buntu. Artinya kayak buntu Bapak Ibu. Banyak yang terjadi kok, banyak yang konsultasi sama saya itu. Karena tidak ada kurangnya daftar nama, tidak ada datanya prospecting. Yang terjadi adalah apa? Bikin apa ya? Akhirnya jalan buntu ketemu. Yang terjadi jalan buntu ketemu, yang terjadi apa? Malas. Akhirnya berpikir, muncul pikiran negatif dan sebagainya bahwa bisnis ini susah. Bisnis ini susah dijalankan. Bukan susah dijalankan, tapi mental Anda sebenarnya. Makanya kenapa ketika kebanyakan teman-teman itu menjalankan program prospecting yang luar biasa, mereka tidak akan kebingungan. Data-data informasi yang mereka berikan, mereka tidak akan kebingungan Bapak Ibu. Mereka tidak akan kebingungan. Makanya yang terjadi, bisnis itu terus berkembang. Itu. Terus kehabisan daftar nama, apalagi yang terjadi? Ya loyo, nggak mau bergerak dan sebagainya. Jadi bingung, blank. Atau yang dikatakan bahwa ibaratkan orang yang mau dia tawarkan atau dia mau sellingkan atau dia mau rekrutkan atau memberikan orang yang mau diberikan informasi tentang produk itu sudah nggak ada lagi. Karena ketika dilihat daftar namanya sudah habis. Nah ini yang terjadi di lapangan. Kenapa orang itu berhenti bisnisnya? Kenapa orang itu lambat berkembang dalam menjalankan bisnis ini? Terus kenapa orang itu tiba-tiba berhenti muntaber, hilang tiada kabar? Atau kebanyakan alasan dilarang suami lah, ada kesibukan inilah. Sebenarnya itu bagian alasan saja sebenarnya. Tapi alasan yang paling mendasar adalah karena dia sebenarnya tidak ada lagi daftar nama atau orang yang mau diberikan informasi dalam hal penawaran produk atau informasi tentang bisnis. Coba kalau misalnya teman-teman jujur itu, bukan alasan yang lain sebenarnya. Alasan yang lain itu hanya untuk menutupin itu sebenarnya. Tapi alasan yang paling mendasar adalah orang yang sudah dia tawarkan, semua sudah dia tawarkan, informasi bisnis sudah dia tawarkan. Tapi ketika orang semua itu tadi sudah dia tawarkan dan dia tidak ada daftar nama yang siapa yang ingin dia tawarkan lagi, akhirnya kan kebingungan. Nah, ketika sudah kebingungan, ketemu jalan buntu, sudah tidak semangat, berhenti bisnisnya, muncullah alasan ketika misalnya di follow up sama upline-nya atau stokisnya. Muncullah alasan pasti. Aduh, suami saya melarang. Atau inilah bla 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 bla. Alasan itu saya sudah pernah temui di lapangan Bapak Ibu. Jadi kebanyakan kalau misalnya alasan yang bilang suami larang, suami ini itu, sebenarnya bukan itu. Sebenarnya tidak ada orang yang ingin dia informasikan produk siapa lagi nih sebenarnya yang mau saya informasikan. Karena tidak ada data lagi dalam proses penambahan daftar nama. Maka yang terjadilah alasan biasanya suami jadi alasan. Saya pernah temukan kok itu di lapangan. Saya pernah temukan. Banyak mitra itu saya temukan. Jadi kalau bilang kendala suami itu datangin sebenarnya. Datangin teman-teman. Kalau mau pahamin datangin langsung. Betul nggak suaminya larang? Betul nggak enakan sama suaminya? Coba datangin. Tapi pada dasarnya sebenarnya karena kehabisan daftar nama Bapak Ibu. Akhirnya mentok. Bingung dia. Mau ngapain bingung. Makanya saya katakan bahwa bahkan guru-guru kita mengatakan bahwa leader-leader kita, upline kita mengatakan bahwa modal utama dalam bisnis ini, dalam bisnis jaringan ini adalah daftar nama. Daftar nama yang banyak, daftar nama yang selalu bertambah. Caranya bagaimana bertambah untuk daftar nama ini? Ya prospecting Bapak Ibu. Makanya hari ini kita berbicara tentang prospecting. Itu. Peluang sukses Anda di bisnis diukur dari kebiasaan prospecting Anda.
Kebiasaan Anda di bisnis ini itu diukur dari kebiasaan bagaimana Anda menjalankan prospecting. Itu salah satu bisa diukur dari situ. Kebiasaan prospecting ini Anda seperti apa kira-kira? Ketika sudah mengetahui ilmunya, ketika sudah mendapatkan pengetahuannya, ketika tahu cara memprospecting, apakah Anda mempraktekannya apa tidak? Karena kebanyakan ikut belajar, iya belajar. Mengamati, iya mengamati. Ketika disuruh pulang praktek ya, iya siap praktek, siap Pak Leader, siap Pak Mentor praktek. Ketika ditanya gerak enggak, aduh malas ya Pak, lagi tidur ini. Kebanyakan yang terjadi seperti itu sebenarnya. Terus kalau misalnya masih punya mental seperti itu, bagaimana kebiasaan prospecting Anda jalan? Bagaimana Anda mau sukses? Kalau misalnya Anda punya tujuan yang jelas. Ini ibaratkan ya, orang gabung NASA itu kan ketika kita tanya tujuanmu gabung NASA itu apa? Oh saya pengen A, B, C, D dan sebagainya. Oke, sudah punya tujuan seperti itu. Tapi saya memiliki mental block. Oke, saya punya mental block. Mental block seperti apa? Malas dan sebagainya, ini itu dan sebagainya. Oke, kita buanglah. Rubah dia jadi mental block positif. Selanjutnya apa? Pelajari tentang product knowledge. Pahamin tentang product knowledge, apalagi product knowledge yang berbau product powerful, yang dimana product powerful inilah akan sebagai senjata di mana teman-teman membuka pintu gerbang masuknya produk-produk lain. Bapak Ibu sudah paham kan product powerful? Product powerful seperti apa? Unik, langsung dibuktikan, penawarannya langsung bisa dilihat, PV-nya gede, keuntungannya besar, penjualannya bisa botol, bisa dan sebagainya. Pokoknya intinya produk powerful itu produk yang bisa kita kelola jadikan apa. Bahkan pulang pun bisa dapat duit, closing 5.000 pun tetap dapat. Itu yang namanya produk powerful. Makanya teman-teman yang harus dipahami di sini adalah pahamin bahwa tadi ketika memiliki tujuan, ketika sudah memiliki tujuan, mental blocknya dibuang. Ketika mental blocknya dibuang, produk powerfulnya dikuasai. Ketika sudah menguasai namanya produk powerful, pahamin, kuasai tentang keahlian. Nah, salah satu ini adalah prospecting, Bapak Ibu, yang harus dikuasai. Kalau tujuan Anda sudah jelas, mental block Anda sudah dibuang, produk powerful Anda sudah kuasai, produk knowledge atau produk powerful sudah Anda kuasai. Selanjutnya adalah menguasai yang namanya 5 keahlian tadi. Salah satunya keahlian pertama adalah prospecting. Ini yang harus betul-betul Anda pahamin di sini Bapak Ibu. Karena prospecting itu bukan recruiting ya. Prospecting itu jelas tujuannya adalah hanya mendapatkan nama, nomor HP, janjian silaturahmi. Itu tujuannya jelas. Jadi prospecting itu bukan langsung penawaran pada produk, bukan Bapak Ibu. Prospecting itu kenalan, dapat nomor HP, janjian silaturahmi. Itu harus dipahami. Makanya peluang sukses Anda di bisnis ini diukur atas dasar kebiasaan prospecting Anda. Kalau kebiasaan prospecting Anda per hari misalnya punya target per hari berapa orang yang ditemui, berapa tetangga yang ditemui, berapa gunung yang harus dilewati misalnya. Kebiasaan prospecting Anda akan menjadi sebuah sukses itu diukur sudah dari situ. Kalau Anda ingin sukses di bisnis ini Bapak Ibu, saya katakan kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, Anda harus membiasakan diri untuk setiap hari melakukan yang namanya prospecting. Itu. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus membiasakan diri setiap hari melakukan prospecting Bapak Ibu. Melakukan prospecting. Itu.
Kalau Anda pengen sukses di bisnis ini, jadi sekali lagi saya katakan bahwa nyawanya bisnis nasab, sukses tidaknya Anda di bisnis ini, berkembang tidaknya Anda di bisnis ini, salah satu faktornya adalah prospecting. Maka kuasailah betul-betul yang namanya salah satu keahlian ini, yaitu keahlian prospecting, Bapak Ibu. Jadi konsep prospecting itu adalah 1 meter 1 detik. 1 meter 1 detik, Bapak Ibu. Jadi misalnya kalian di halte atau di mana, di pasar misalnya, kan langsung sapa, "Permisi Bu, bisa nggak saya duduk di samping sini?" "Oh monggo, bisa." Misalnya di apotek, "Lagi nunggu apa Pak?" "Oh lagi nunggu ini." Ya kenalan, basa-basi, kenalan, minta nomor HP, janjian prospecting. Atau misalnya gini, kalau misalnya terjadi sebuah pembicaraan yang alot, misalnya saling bertanya, yang harus Bapak Ibu pahamin adalah ketika kita memperkenalkan diri, ini yang harus Bapak Ibu pahamin. Misalnya kita berkenalan, terus setelah berkenalan kan orang pasti nanya. Karena kan bisa kita nanya, "Bapak kerja di mana? Ibu kerja di mana?" Nah, orangnya pasti akan nanya balik. Ketika misalnya orangnya nanya balik ke kita, misalnya ibu, contoh ibu rumah tangga misalnya, jangan langsung menjawab, "Oh saya cuma ibu rumah tangga Pak, saya cuma ibu rumah tangga." Nah ini yang kadang sadar dan tidak sadar itu sebenarnya bukan sebuah kesalahan sih, tapi cara menjawabnya yang salah sebenarnya. Cara menjawab agak sedikit salah. Tapi kalau misalnya kayak gini, saya coba praktekkan sebenarnya. Kalau kita ingin menawarkan yang namanya bisnis, kalau kita ingin berbicara tentang bisnis, yang harus dipahamin adalah pertama ketika kenalan, yang belum paham betul-betul, misalnya kita belum kenal, misalnya ketika kita kenalan ya. Kenalan itu ketika kita mengenal diri kita itu menjual diri kita, Bapak Ibu, menunjukin diri kita. Ketika ditanya, misalnya ditanya balik, "Ibu kerja di mana?" "Saya ibu rumah tangga, tapi selain ibu rumah tangga, saya juga lagi membangun namanya proyek mesin uang, Bapak Ibu. Saya lagi membangun namanya proyek mesin uang." Pahamin di sini. Ketika misalnya Bapak Ibu kenalan di pasar, di mall atau dan sebagainya, kita kenalan, pasti akan ada obrolan timbal balik, ada obrolan balik. Akan muncul pertanyaan misalnya, "Ibu kesibukannya apa? Ibu kerjanya apa?" Nah, posisi di sini kita tidak boleh menjawab bahwa saya kesibukannya cuma ibu rumah tangga, jaga anak dan sebagainya. Hentikan jawabannya seperti itu. Kalau bisa jawabannya seperti ini, "Saya seorang ibu rumah tangga, tapi saya juga lagi menjalankan namanya proyek membangun mesin uang, Bapak." Muncul, kita berbicara branding bisnis kita loh di sini. Artinya jangan pernah merendahkan kita. Ketika kita kenalan itu jangan merendahkan diri kita, tapi posisikan diri kita adalah seorang pebisnis. Jadi bahasa seorang pebisnis itu harus kita tonjolkan. Seperti tadi, misalnya kan ada perkenalan. Setelah ada perkenalan kan pasti ada nanya balik, "Bapak kerja di mana?" Terus ditanya balik, "Kalau ibu kerja di mana? Kalau ibu kesibukannya apa?" "Oh saya kesibukannya memang sehariannya ibu rumah tangga. Di sisi lain juga saya lagi membangun yang namanya proyek mesin uang." Proyek mesin uang seperti apa? Pasti ditanya. Orangnya akan kepo, proyek mesin uang itu seperti apa? Proyek mesin pencetak uang. Proyek mesin pencetak uang. Pasti akan ditanya, proyek mesin pencetak uang seperti apa, Bu? Disitulah dijelaskan. Proyek mesin pencetak uang yang saya jalankan ini seperti ini, Pak. Saya didukung oleh produk-produk powerful yang luar biasa. Tunjukkan produk powerfulnya, NSTM, NCX-nya, V1 dan sebagainya.
Apa produk powerfulnya seperti apa, NCX-nya itu seperti apa, NSTM seperti apa, pangsa pasar, analisa pasarnya seperti apa, dijelaskan. Disitulah Anda itu menunjukkan diri Anda seorang pebisnis. Jadi ketika melakukan prospecting, misalnya ada obrolan yang panjang, Anda harus memposisikan diri Anda adalah, saya seorang ibu rumah tangga, tapi saya juga lagi menjalankan namanya proyek mesin pencetak uang ke depan, Bapak Ibu. Saya lagi menjalankan bisnis proyek mencetak uang. Atau saya lagi menjalankan sebuah proyek mesin pencetak uang. Ketika kita berbicara proyek mesin pencetak uang, dia akan berpikir proyek apa? Pasti muncul rasa keponya terus. Ketika muncul rasa keponya terus, kita akan berbicara bahwa seperti apa sih Bu proyek yang lagi Ibu bangun? Nah, seperti ini Pak. Disitulah kita ambil alih bagaimana menjelaskan. Proyek yang lagi saya bangun adalah proyek yang dimana saya didukung oleh produk-produk powerful yang luar biasa Pak. Bapak pernah tahu produk ini? Produk ini manfaatnya seperti apa? Luar biasa seperti apa pasarannya? Analisa pasarnya seperti apa? Potensi pasarnya seperti apa? Langsung dibicarakan. Produk powerful kan ada banyak. Dari kecantikannya seperti apa? Dari kesehatannya seperti apa? Ada lagi sebentar BioV1. Saya seorang ibu RT, selain itu juga saya lagi fokus membangun proyek mesin pencetak uang Pak. Pak pasti kepo. Ketika rasa keponya mulai muncul, rasa penasarannya muncul, di situ kita ambil alih proses penjelasannya. Tapi ingat, usahakan di HP Bapak Ibu, usahakan di HP-nya itu semua sudah disiapkan produk-produk powerful, analisa pasarnya, terus analisa pasarnya, manfaat dari produk itu, cara menjualnya seperti apa, target pasarnya apa saja, sasaran pasarnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahamin nggak? Bisa dipahamin nggak? Nah, betul Bu Sri. Jadi memang ketika ditanya balik kesibukan apa, ibu kesibukannya apa? Iya, langsung bicarakan saja kesibukan saya ibu rumah tangga. Tapi di sisi lain, saya juga lagi menjalankan yang namanya proyek membangun mesin pencetak uang. Nah, kan ini orang akan kepo. Ini yang harus kita betul-betul pahamin. Jadi kita menunjukkan diri kita, menjual diri kita seorang pebisnis. Jangan menunjukkan diri kita itu adalah jangan menunjukkan diri kita saya cuma ibu rumah tangga Pak, boleh minta nomor WA-nya. Kalau misalnya obrolannya memang singkat, oke lah, nomor HP kita minta, terus janjian silaturahmi. Tapi kalau misalnya obrolannya panjang, obrolannya cukup panjang, obrolannya mungkin cukup yang akhirnya mengakibatkan obrolannya itu semakin asik, semakin bagus. Di situ posisikan diri kita, tetap memposisikan diri kita adalah kita pebisnis. Perkenalkan diri kita ini pebisnis. Mau Anda mitra baru pun, mau Anda baru daftar jadi bisnis pun, baru daftar jadi mitra NASA ya, terus Anda diajarkan upline Anda tentang prospecting, Anda juga harus berbicara bahwa saya pebisnis Pak, saya pebisnis yang dimana hari ini saya lagi fokus yang namanya membangun program mesin pencetak uang dalam waktu 3 tahun ke depan. Tunjukkan diri kita ini pebisnis, jangan rendahkan diri kita. Awal perkenalan itu harus tetap menunjukkan diri kita adalah pebisnis Bapak Ibu. Mau di pasar kayak, mau di mana kayak, tetap kita menunjukkan. Mau kita ibu rumah tangga cuma pakai daster, tetap
Saya ibu rumah tangga, kesibukannya harian, tapi saya juga lagi menjalankan yang namanya program membangun mesin pencetak uang dalam waktu 3 tahun ke depan, Bapak. Seperti apa mesin pencetak uangnya? Nah, seperti ini, Pak, mesin pencetak uangnya. Mesin pencetak uang yang lagi saya bangun didukung oleh produk-produk powerful yang luar biasa. Jelaskan produk powerful per item. Makanya HP Anda itu disiapkan semua itu. Produknya, produk powerfulnya, analisa pasarnya semua sudah disiapkan. Target pasarnya seperti apa, keuntungannya berapa, cara menjualnya seperti apa. Bahkan kalau bila perlu ada produknya, demokan langsung di depan orangnya. Kalaupun berkesempatan, kalaupun enggak ya buat janjian silaturahmi baru lakukan selling produk dan selling bisnis secara langsung. Jadi gimana Bapak Ibu? Sudah bisa dipahamin? Intinya dalam prospecting itu adalah kuncinya adalah 1 meter 1 detik. 1 meter 1 detik jangan sia-siakan itu. Orang di samping kiri kanan kita, muka belakang. Samping kiri kanan muka belakang itu semua sudah disiapkan. Atau misalnya teknik prospecting offline itu, kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga yang notabene-nya jarang pergi-pergi, ibu-ibu gaptek, gampang kok sebenarnya. Hitung saja. Arah utara dari rumah kita, arah dari utara rumah kita berapa rumah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti harus kita silaturahmi. Arah dari barat rumahnya kita, arah barat rumahnya kita 10 rumah misalnya, 1, 2, 3, 4, 5. 10 rumah itu datangin. Arah dari timur rumahnya kita, 10 rumah dari timurnya kita. Nah, pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu udah pernah lakukan itu enggak? Misalnya 10 rumah dari arah barat rumahnya Bapak, rumahnya ibu-ibu. Pernah nggak? Kalau misalnya ini kita dimanapun 1 meter 1 detik ya, 1 meter 1 detik kita harus sudah mengenal orang tersebut. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang notabene-nya ibu-ibu gaptek di kampung, yang notabene-nya tidak pernah jalan-jalan ke mall misalnya, ke apotek misalnya, tidak pernah ke pasar misalnya, piye caranya prospecting? Gimana caranya prospecting kalau ibu-ibu kayak gitu? Kira-kira seperti apa ibu-ibu kayak gitu menjalankan prospectingnya? Jadi kalau misalnya ibu-ibu di kampung, diajarin kayak gini caranya. Kalau mau prospek misalnya kan dia mungkin nggak bisa prospecting dan sebagainya. Caranya kayak gini saja. Hitung aja dari rumah, dia punya rumah. Titik awal, titik intinya adalah di rumah. Misalnya dari arah barat rumahnya dia kan pasti ada 10-20 rumah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 rumah. Ya sudah, jadwalnya 20 rumah itu dia datangin silaturahmi. Terus misalnya dari arah barat. Arah barat rumah ya, dari arah barat rumah. Dari arah barat rumah, dari barat arah rumah. Misalnya 10 rumah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, silakan silaturahmi dari arah timur, dari muka belakang rumah. Pokoknya hitung dari rumah saja. Setelah itu kalau misalnya sudah datang, hitung dari titik rumah terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Rumah terakhir, Ibu Tukiem. Berarti dari Ibu Tukiem lagi, ke sana lagi, silaturahmi lagi. Itu bagi ibu-ibu yang notabene-nya yang di kampung, atau yang notabene-nya beliau tidak pernah jalan-jalan kemana. Beliau adalah misalnya hanya di kampung, yang tidak pernah ke pasar, ke mall dan sebagainya, tidak terlalu banyak mengenal orang. Tapi secara offline kita berikan tekniknya seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira sampai di sini paham tidak Bapak Ibu? Kira-kira sampai sini paham tidak Bapak Ibu? Bisa dipahamin nggak?
Bisa dipahamin? Jadi kan siap guru. Ini kebetulan ditonton guru ini. Jadi gugup lagi ya saya nih. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu data prospecting, mungkin kalau misalnya ya saya kebetulan mitra saya itu kan kebanyakan di kampung ya, di kampung yang notabene-nya jarang mereka ke pasar, jarang mereka ke mall, jarang mereka kemana-mana, itu sebenarnya mereka jarang. Tapi ya kita gunakan teknik silaturahmi sebenarnya, yang notabene-nya caranya tetap dibuat seperti jadwal, terjadwal, tertarget. Caranya tetap sama. Misalnya rumah, hari ini saya pengen dari arah barat. Misalnya dari arah barat rumah itu hitung ada berapa rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 rumah. 10 rumah dari arah barat. Dari arah barat rumah saya. Saya lakukan silaturahmi terjadwal. Berarti sampai 10 rumah. Nanti besok lagi dari 10 rumah itu ke 10 rumah lagi ke sana. Itu kalau misalnya jalan sesuai target 2 jam per hari, dikerjakan 2 jam per hari Bapak Ibu. Oh, itu dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Itu sama seperti dilakukan oleh Emak Juria. Emak Juria coba komen, Emak Juria di Sumedang itu. Itu luar biasa. Per hari beliau bisa dapat 1 juta loh. Sistemnya offline kayak gitu, dari rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke. Menawarkan informasi bisnis, informasi produk. Informasi bisnis, informasi produk Bapak Ibu. Kalau majuriannya nonton, mohon di komen punjuk. Itu dari Sumedang. Itu jenderalnya dari Bu Jamila Ciamis itu. Itu sehari bisa dapat 500 sampai 1 juta beliau itu. Sistem bermainnya beliau 52 tahun ya. Gaptek. Serius gaptek Bapak Ibu. Saya cuma kasih caranya, langsung kan silaturahmi dari rumah ke rumah bermainnya. Rumah ke rumah, rumah ke rumah, sistem bermainnya. Lakukan door to door. Hasilnya luar biasa kok. Itu bagi ibu-ibu yang notabene-nya dalam tanda kutip, mohon maaf di sini adalah dia gaptek, artinya jarang dia pergi nongkrong di mall misalnya, ke pasar-pasar misalnya dan sebagainya. Jadi untuk menggunakan 1 meter 1 detik mungkin tidak terlalu digunakan. Tapi 1 meter 1 detik ini digunakan bagi teman-teman yang memiliki aktivitas yang luar biasa. Aktivitas yang notabene-nya sering ke pasar, ke apotek, ke mall dan sebagainya. Ya ini 1 meter 1 detik betul-betul dimanfaatkan, digunakan. Kalaupun mental block Anda sudah tidak ada lagi, mental block negatif Anda sudah Anda buang gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah paham, mungkin contoh prospecting mungkin sudah dipelajari ya bagi teman-teman. Intinya kunci dari prospecting adalah kunci bagaimana kita mendekat sama orang, kunci bagaimana kita komunikasi itu sangat cepat ketika di lapangan, ketika kita ketemu orang. Kuncinya cuma satu, senyum. Cuma senyum saja. Senyum adalah itu adalah senjata bagaimana taklukin orang itu. Itu senyum Bapak Ibu, senyum. Senyuman Anda itu bisa membuat orang terlepek-lepek. Kayak saya kalau di foto jarang senyum. Kalau teman-teman, kadang teman-teman mitra itu kalau suruh saya foto jarang senyum. Tapi kalau sekali saya senyum, bahaya. Buaya betina semua pada bangkit itu. Jadi kuncinya dalam prospek itu adalah senyum pertama Bapak Ibu. Senyum. Makanya kalau yang tidak suka senyum, tidak suka sering jual mahal senyum, ayolah belajar senyum itu loh, smile. Senyum, kalau misalnya nggak bisa senyum ya coba mangga. Tuh, kencur nggak bisa. Kuncinya senyum itu. Setelah kita senyum berarti kita menyapa, berkenalan, tukar kartu nama dan sebagainya, misalnya dapatkan alamat rumahnya, puji janji silaturahmi, rumah prospek dan sebagainya. Ini kan sudah dipelajari Bapak Ibu. Sayangnya cuma mengulang.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pulang nanti, kalau misalnya teman-teman yang belum mengikuti MSI, ayo segera ikut MSI, karena di sana Anda akan dilatih, digodok, dididik dengan 80% adalah praktek. Jadi kalau misalnya prospecting ditambah dengan produk powerful, Anda betul-betul menguasai, hasilnya Bapak Ibu duit, Bapak Ibu duit. Itu jelas itu. Itu jelas. Saya kadang tiap malam itu dapat laporan dari mitra ya, karena memang saya sistem kerjanya 3 bulan. Jadi teman-teman itu dalam waktu 3 bulan itu memang saya coaching secara khusus. Jadi laporannya itu setiap 3 bulan lapor. Setiap 3 bulan, setiap malam habis buka puasa biasanya lapor. Jadi kalau sudah laporan, kita akan tahu pendapatan mereka berapa per hari. 1 bulan pendapatan mereka akan berapa ketemunya. Karena semua sudah punya catatan. Jadi itu konsep 1 meter 1 detik itu adalah digunakan oleh teman-teman yang memiliki aktivitas yang sangat luar biasa, aktivitas yang sering sana ke pasar, ke mall, kemana-mana, sering nongkrong dan sebagainya. Itu sangat bagus digunakan dengan konsep 1 meter 1 detik Bapak Ibu. Berkenalan, tukar kartu, yang jelas kuncinya adalah smile. Nah, bagi teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman yang belum paham, Bapak Ibu nanti bisa ikut HS di tempat stokis-stokisnya ya, biar nanti stokis-stokisnya yang diajarkan bagaimana praktek cara prospectingnya. Itu. Jadi misalnya tempatnya ada di mall, di pasar, terus di mana lagi, di bandara, pokoknya di mana-mana lah, dimanapun tempatnya, semuanya adalah potensi bagaimana kita untuk memprospek orang. Itu. Lagi-lagi kalau misalnya kita sudah prospek orang, kita sudah paham kita memiliki produk powerful, wah ini cuan Bapak Ibu. Makanya kalau kenapa hari ini saya selalu mengajarkan ke mitra saya, ke tim saya, bahwa posisikan diri Anda itu seorang pebisnis. Posisikan diri Anda sebagai seorang pebisnis. Sekali lagi saya katakan, posisikan diri Anda ketika Anda memprospek orang, Anda posisikan diri Anda adalah seorang pebisnis, yang dimana Anda lagi membangun proyek mesin pencetak uang target 3 tahun ke depan, dalam waktu 3 tahun. Makanya lagi-lagi seperti awal tadi, seperti awal yang saya katakan tadi, ketika ditanya, Pak kerja di mana Pak? Saya seorang pebisnis Pak, pebisnis yang dimana saya lagi membangun proyek mesin pencetak uang 3 tahun ke depan Pak. Mesin pencetak uang seperti apa? Pasti ditanya seperti itu, pasti dia kepo. Kok ada mesin pencetak uang? Ketika ditanya tentang mesin pencetak uang, kita langsung jelaskan, mesin pencetak uang yang lagi saya bangun sekarang Pak adalah mesin pencetak uang di mana saya didukung oleh produk-produk powerful yang luar biasa. Di mana produk-produk powerful ini yang akan mendorong, membantu saya dalam proses membangun mesin pencetak uang saya. Contoh produknya ini Pak, NSTM misalnya. Dijelaskan NSTM, manfaatnya seperti apa, pangsa pasar, target pasarnya seperti apa, cara menjualnya, demonya pun seperti apa. Kita buktikan, ini loh produk powerful seperti ini. Ini dari 1 produk loh Pak, sedangkan saya ada 5 produk powerfulnya. Otomatis orang akan semakin penasaran. Ketika rasa penasaran itu semakin kuat, kita semakin kuat, semakin proses penjelasannya semakin didalamin. Itu. Dan ketika melakukan prospecting juga ya harus bekerja harus ya lagi-lagi bekerja harus yang namanya yang terprogram Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita pahami di sini. Jadi kebanyakan teman-teman itu melakukan prospecting itu di luar sana tidak terprogram. Yang penting semau gue saja, semau saya saja. Ya saya ada waktu saya program, saya ada waktu ya saya prospecting.
Tapi kalau misalnya saya tidak ada waktu, padahal ada waktu tapi kebanyakan tidur, kebanyakan malas, rasa malasnya sudah mendalam, mungkin akarnya mau bangun pun susah, akarnya sudah tumbuh ke dalam, jadi akar malasnya semakin dalam. Jadi kadang ketika sudah ikut pendidikan pun bukannya ikhtiarnya jalan, actionnya jalan, praktekkan ilmunya pun tidak. Ya ini yang kadang kita kadang kita sesalkan di situ, Bapak Ibu. Jadi dalam melakukan prospecting, Bapak Ibu harus memiliki yang namanya terprogram, terarah, dan terukur. Artinya apa? Artinya semua itu harus tertata, Bapak Ibu. Semua harus terukur, targetnya harus jelas. Satu hari misalnya, 24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan. Ini waktu yang Anda punya ya Bapak Ibu ya. 1 hari 24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan. Ini waktu yang Anda punya. Ini waktu yang Anda punya. Terus 1 hari 24 jam, waktu yang Anda gunakan untuk prospecting itu ada apa enggak misalnya? Kebanyakan tidak ada waktu, Pak. Padahal sebenarnya waktu itu ada. Hanya memang masyarakat kita ini budayanya kebanyakan alasan sebenarnya. Itu yang sering terjadi. Saya berpikir bahwa Bapak Ibu tidak menggunakan waktunya dengan efisien. Jadi tidak menggunakan waktunya dengan baik, Bapak Ibu. Kalau misalnya dalam 1 hari saja Anda melakukan 1 kali prospecting misalnya, apa perbedaan prospecting 1 kali dengan 2 kali hari? Misalnya 1 kali 1 hari, 2 kali sehari, 4 kali sehari, 3 kali sehari, 4 hari sehari, 10 kali sehari, 20 kali sehari. Atau buat sistem kayak gini, sistem seperti karyawan itu. Karyawan kan bangun pagi jam 8 masuk kerja, pulang biasanya jam 2, jam 4, jam 5-an lah. Itu orang kerja. Itu dia kerja untuk mendapatkan gaji. Itu dia kerja untuk mendapatkan gaji, Bapak Ibu. Ini kita contoh ya, contoh. Karyawan pabrik di luaran sana bangun pagi mungkin jam 5 sampai jam 6 dia nginep. Jam 8, jam 7 dia berangkat kerja. Dari jam 7 sampai jam 4 sore dia kerja. Jam 5 pulang. Dan tiap hari dia lakukan itu hanya untuk mendapatkan gaji bulanan. Dan itu sadar dan tidak sadar dia lagi membangun yang namanya mesin pencetak uang orang lain. Dia lagi mencetak mesin pencetak uang orang lain. Ini contoh karyawan yang notabene-nya berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Tanggal 1 terima gaji tidak seberapa. Kalau disyukuri alhamdulillah. Sudah disyukuri pun masih kekurangan. Contoh misalnya seperti itu. Oke, sekarang kita lagi membangun mesin uang kita, mesin uang diri kita, mesin uang kita sendiri ya. Kalau tadi saya contohkan karyawan itu dia membangun mesin uang orang lain, membangun mesin cetak uang orang lain. Bukan pribadinya dia, tapi dia dibayar untuk membangun mesin uang orang lain. Sekarang bagaimana dengan diri kita membangun mesin uangnya kita sendiri? Kalaupun 1 hari kita kerja dengan 8 jam, itu hasilnya pasti akan seperti apa nanti? Coba dibayangkan. Apalagi sehari misalnya cuma 2 jam saja Anda lakukan, 2 jam Anda lakukan prospecting setiap hari, saya pastikan akan luar biasa, Bapak Ibu. Makanya kan perbedaan di jumlah daftar nama yang didapat, semakin banyak daftar nama, semakin terbuka peluang untuk omset Anda di distributor emas. Semakin 1 hari misalnya 4 jam atau 8 jam Anda melakukan prospecting, berarti jumlah daftar nama yang akan bertambah pasti akan berbeda. Itu untuk membangun mesin uang kita sendiri, bukan membangun mesin uang orang lain, Bapak Ibu. Kalau tadi saya contoh, mohon maaf karyawan tadi misalnya atau pegawai pabrik dan sebagainya, itu beliau
berangkat pagi jam 8 pulang sore, itu membangun mesin uang orang lain, membangun mesin uang bosnya, dan dia cuma digaji seberapa, bosnya dapat lebih besar. Tapi kalau kita sehari 2 jam, sehari 4 jam, sehari 5 jam, sehari 8 jam, kita membangun mesin uangnya kita pribadi kita sendiri, bukan membangun mesin uang orang lain, Bapak Ibu. Apa beratnya? Apa susahnya? Pertanyaannya adalah di situ. Apa susahnya dan apa beratnya ketika Anda melakukan 2 jam per hari melakukan prospecting? Atau apa susahnya tiap hari melakukan prospecting dimanapun Anda berada? Karena Anda membangun mesin uang Anda, Bapak Ibu, bukan membangun mesin uang orang lain. Kalau prinsipnya di situ, berarti Anda siap fight action, benar-benar fight, kerja secara disiplin tertarget. Karena Anda membangun mesin uang Anda, bukan membangun mesin uang orang lain. Lagi-lagi dipahamin di sini. Beda ketika Anda membangun mesin uang orang lain. Sedangkan kita lagi membangun yang namanya mesin pencetak uang pribadi kita sendiri, Bapak Ibu. Perbedaan kita sama karyawan itu di situ. Kalau karyawan berangkat pagi pulang sore membangun mesin pencetak uang bosnya, bukan pribadinya, dia digaji. Tapi kalau kita mau 1 hari 24 jam kita prospecting pun, kita membangun mesin uang pribadi kita, bukan mesin pribadi orang lain. Makanya perbedaan itu akan kelihatan bagi seorang mitra. Bagi mitra yang di luar sana yang misalnya dia 2 jam atau 4 jam per hari dia melakukan prospecting, otomatis penambahan daftar nama itu didapat akan semakin banyak. Semakin terbuka peluang omset, dapat juga semakin distributor emas, Bapak Ibu. Itu pasti. Peluang untuk omset dan dapat distributor emas itu akan banyak. Semakin banyak prospecting berarti Anda akan semakin banyak yang namanya pelanggan. Semakin banyak calon-calon mitra emas. Ini yang harus Bapak Ibu pahamin. Makanya kenapa prospecting itu sangat penting, sangat luar biasa. Apa untungnya bagi Anda misalnya Anda sudah menyelamatkan ilmu prospecting, tapi kok malas-malasan? Apa untungnya bagi Anda? Wong Anda itu lagi membangun mesin uang Anda sendiri, bukan membangun mesin uang orang lain, Bapak Ibu. Anda membangun mesin uang Anda sendiri. Makanya ayo bekerja itu harus jelas, terprogram, terarah dan terukur. Jadi biar 3 tahun itu ya sukses, jangan sampai 5, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru sukses. Ini Bapak Ibu, program 2 jam per hari prospectingnya. Program 2 jam per hari prospectingnya. 1 orang 1 hari itu 30 orang per bulan ketemunya. Sama dengan 90 orang per 3 bulan. Mana yang paling efisien? Itu 22 orang per hari misalnya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Ini program 2 jam per hari ya, prospecting dalam waktu 3 bulan. Makanya kita punya program kerja 3 bulan. Tadi misalnya program dalam waktu 30 hari. Program 3 bulan, per hari kalian ketemu 1 orang. Prospecting berarti kalau dalam waktu 3 bulan berarti 90 orang. Kita akan menemukan 90 orang. 90 orang iya, 90 orang entah pelanggan, 90 orang mungkin tidak menjadi apa-apa atau menjadi tabungan prospecting. Terus kalau misalnya per hari kita ketemu 2 orang. Kalau misalnya ketemu 2 orang berarti dalam 30 hari ketemunya 60 orang. Kalau 3 bulan berarti ada 270 orang.
Mana yang paling efisien menciptakan omset? Itu. Kalau per hari ketemunya 4 orang misalnya, ketemu 4 orang, berarti dalam 1 bulan itu kan kurang lebih ketemunya 120 orang. Dalam waktu 3 bulan, kurang lebih itu ketemu 450 orang per 3 bulan. Mana yang paling efisien? Artinya, tinggal kalian mau tentukan per hari mau ketemu berapa orang, mau dapat berapa nomor, mau berapa dapat janjian silaturahmi. Jadi kenapa minimal program 2 jam per hari itu 2 jam program per hari mau ketemu berapa orang? Tinggal kita yang tentukan. Maunya mesin pencetak uang ini lebih lama kita mendapatkannya atau lebih cepat kita menikmati hasilnya. Semua kembali kepada kita, Bapak Ibu. Jadi ayo buat jadwalnya per hari, programkan kerja 2 jam, ketemu berapa orang per hari. Jadi 2 jam misalnya mau ketemu berapa, 5 kah, 10 kah, berapa orang kah, terserah. Tapi yang jelas punya terprogram, tertarget dan itu. Jadi program kerja harian Anda 2 jam per hari prospecting, 5 sampai dengan 10 orang. Maka dengan program ini silakan Anda nilai sendiri peluang keberhasilan Anda dalam membangun mesin uang. Berhasilnya rendah atau tinggi. Jadi misalnya gini Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau 2 jam per hari prospecting 5 sampai dengan 10 orang, misalnya 5 sampai 10 orang kalian temui, Anda bisa menilai proses perkembangan peluang keberhasilan dalam membangun mesin uang Anda itu akan seperti apa. Itu Anda sudah bisa analisa. Anda sudah melihatnya. Maka lagi-lagi letaknya adalah di prospecting Bapak Ibu. Berapa hari Anda per hari ketemu orang? Karena ketika Anda sudah melakukan yang namanya prospecting, sudah punya data, sudah banyak, program prospecting sudah jalan, daftar nama sudah full, bertambah terus daftar nama, dan prospecting ini sudah menjadi hal yang terbiasa, sudah menjadi hal yang harus ya ini sudah seharusnya makanan buat kita sehari-hari. Yang notabene-nya dimanapun kita bergerak, kemanapun ya prospecting. Dimanapun kita ketemu orang ya prospecting. Itu. Kalau program ini sudah terbiasa Bapak Ibu, maka program prospecting Anda, langkah selanjutnya adalah apa? Langkah selanjutnya adalah presentasi. Presentasi itulah presentasi selling bisnis kah atau selling produk. Itu Bapak Ibu. Untuk materi selling bisnis dan selling produk itu akan dibawa oleh teman-teman yang lain. Karena hari ini saya hanya membawa materi tentang prospecting ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap teman-teman kalau misalnya ada yang kurang paham, monggo di komen atau silakan memberikan sebuah pertanyaan atau apa. Jadi gini Bapak Ibu, lagi-lagi saya tekankan bahwa ketika Anda melakukan prospecting, jangan pernah merendahkan diri Anda, tapi tunjukkan bahwa diri Anda itu seorang pebisnis. Itu yang harus dipahami. Tunjukkan diri Anda seorang pebisnis yang lagi membangun yang namanya proyek mesin pencetak uang dalam waktu 3 tahun ke depan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya ayo buat program jadwal harian. Berapa hari, 1 hari misalnya ketemu berapa orang. Intinya 2 jam per hari lah. 2 jam per hari itu bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu. Kalaupun misalnya tidak sempat ya, hitung aja dari rumah. Caranya hitung dari rumah. 10 rumah dari arah barat rumahku. Berarti nanti saya 2 jam per hari ke arah barat dari rumahku. Berarti ke arah barat dari arah rumahku ada berapa rumah nih yang saya datangin. Itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahamin materi prospecting hari ini Bapak Ibu? Ya saya mohon maaf dalam proses penjelasannya mungkin ada Bapak Ibu yang kurang paham. Jadi jujur kalau misalnya secara offline memang saya demam panggung. Secara online saya demam panggung. Secara online memang saya kadang tidak terbiasa Bapak Ibu. Tapi kalau secara offline
saya macan panggung. Jadi kalau misalnya ada penjelasan dari saya yang kurang paham atau mungkin agak berulang-ulang atau berbelit-belit, saya minta maaf Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar membawa materi secara online kayak gini Bapak Ibu. Walaupun saya di grup saya itu sudah terbiasa, tapi di sini grup di net kelas Bapak Ibu, di net kelas online ini yang dihadirkan luar biasa. Kalau di under saya kan udah biasa. Jadi bagi teman-teman monggo ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, ya kita akhiri saja. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Intinya nyawanya bisnis jaringan Anda, nyawanya bisnis jaringan, ya di prospecting Bapak Ibu, di prospecting itu nyawanya. Sebenarnya banyak trik sih mengajak orang untuk gabung, itu banyak trik. Terlalu banyak trik, tergantung kita saja. Terus bagaimana teknik prospecting itu seperti apa juga banyak. Ayo belajar. Jadi yang paling pahamin adalah mau tanya Kang, kalau misalnya ketemu orang sudah kenalan, sudah minta nomor HP-nya, alamat lebih mana? Mau tanya Kang, coba Mbak coba apa? Mau tanya Kang, ini pertanyaannya kurang. Sudah minta nomor HP, alamat lebih, bla, aduh. Ada yang tanya Pak, kalau ke tetangga prospectingnya mungkin bisa dicontohkan Pak Fajar. Ya silaturahmi sebenarnya. Kalau ke tetangga itu silaturahmi Bu Sri. Silaturahmi seperti biasa. Tapi targetnya kita sudah jelas, silaturahmi kita ke sana untuk memperkenalkan produk. Jadi kuncinya silaturahmi. Seperti biasa kok silaturahmi. Jadi tidak ada contoh yang harus dicontohkan. Seperti biasa di kampung-kampung Bu, silaturahmi seperti apa, sengaja lewat misalnya. Sengaja lewat, taruhkan produk di depannya, kan pasti akan bertanya. Kalau secara online prospek yang bagus, maksudnya tidak ada standar sih yang bagus sebenarnya. Lebih ke bangun pada komunikasi, memperdalam komunikasi sebenarnya. Kalau teknik online itu komunikasi sebenarnya. Karena kalau media filenya, media ya, kalau yang kita gunakan selama ini ya kita WA. Jadi kalau saya misalnya prospek online, saya itu langsung minta nomor HP-nya. Setelah minta nomor HP-nya baru saya jelaskan secara langsung lewat telepon. Jadi enggak pakai chat-chatan, itu enggak. Minta nomor HP-nya langsung telepon. Saya tuntaskan penjelasan tentang bisnisnya lewat telepon. Persoalan terima apa enggak, yang penting saya akhiri dengan telepon intinya. Intinya langsung telepon Pak Sri kalau saya. Kalau chat-chatan itu bingung. Proses menjelaskan itu bingung. Jadi kalau misalnya kita ada prospek di luaran secara online misalnya, dan dia pengen tahu tentang bisnis NASA, sebaiknya langsung minta nomor teleponnya, langsung ditelepon. Tidak usah basa-basi, langsung minta nomor teleponnya, langsung diberikan penjelasan lewat telepon. Itu kalau saya. Jadi di telepon itu tuntas dari A sampai Z saya jelaskan tentang bisnisnya. Insya Allah kadang 90% itu closing. Itu. Tapi kalau tetangga itu sebenarnya mudah. Kalau ke tetangga itu sengaja lewat saja, intinya sudah punya tas. Tetangga itu kan suka kepo Bapak Ibu. Ketika lewat silaturahmi, assalamualaikum permisi, aduh numpang lewat, kebetulan lewat ini, apa kabar Ibu, sengaja basa-basi taruh tas di depannya. Letakkan tas di depannya. Di dalam tas itu ada produk jelas. Ketika dia tanya pasti, Bu Tukiem itu produknya apa ya? Itu plastik apa? Dari mana? Langsung keluarkan. Ketika pertanyaan seperti itu keluarkan. Oh ini produk ini seperti ini, seperti ini. Sampai Z dijelaskan semua.
Ya nggak usah datangin lagi. Oh, udah dipikir-pikir ngapain datangin lagi? Emang tetangga cuma satu orang. Tetangga kalau sudah didatangin terus jawabnya mikir-mikir, ya ngapain datang? Datangin ke yang lain, ke tetangga lain lagi. Masa tetangganya cuma itu aja? Oke, seperti itu ya. Jadi terima kasih teman-teman ya. Jadi mohon maaf, jadi saya memang dibatasi waktu karena sebentar lagi kurang lebih jam 1 nanti ada live Vivan ya. Mohon teman-teman nanti ayo rame-rame kita ke sana untuk mengetahui kupas tuntas tentang produk Vivan nanti Bapak Ibu. Nah, bagi teman-teman yang sudah masih menjalankan ibadah puasa, monggo tetap menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah hari ini akan menjadi sebuah luar biasa. Sekali lagi minta maaf, mohon maaf apabila dalam proses menjalankan penjelasannya kurang bagus karena memang saya baru kali ini. Mohon maaf guru, masih belepotan. Insya Allah semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Mohon dipelajari ya Bapak Ibu ya, mohon dipelajari, dipraktekkan ya. Salam sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kau bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang,